Ada yang ya, ada yang belum, ada yang geleng-geleng. Oke, kalau begitu saya mau tanya, yang sudah pernah pacaran, angkat tangan. 1. Ujian, perhatian, dan pengakuan. Kalau tidak di-up ke medsos, kita tidak diakui sebagai orang yang statusnya punya teman. Dibilang, oh jomblo itu tidak laku. Lebih baik masalahnya, saya sering menemukan ini. Ada ini, kamu pacaran dengan seorang dan kalian seperti sudah suami istri. Bagi frater. Jadi pada sesi ini merupakan dari ini tema kita ya tentang seksual dan berat, dan kita punya narasumber ini sangat menguasai dan sangat mempelajari tema yang akan dibawa oleh narasumber kita. Jadi waktu dan kesempatan seluas-luasnya saya berikan kepada narasumber kita. Oke, terima kasih frater, jangan dulu pulang. Saya mau unboxing sedikit frater dulu. Frater Rafael, kemarin saya sampaikan bahwa kalau kamu mengalami kesulitan dalam mencari jodoh atau bahkan keputusasaan dalam bercinta, ada satu malaikat yang dikirim oleh Tuhan sebagai malaikat pencari jodoh dan pelindung keawetan cinta, yaitu malaikat Rafael. Dan realita dari malaikat itu sudah ada di depan kita dalam wujud frater Rafael. Saya tidak mau bertanya apakah frater Rafael pernah punya pacar atau berpacaran, tidak. Saya hanya mau tanya, pernahkah ada orang yang berpacaran lalu mengalami masalah dalam pacaran dan pernah konsultasi dengan frater? Yang Allah sampaikan kepada saya pernah konsultasi apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi ketika berpacaran dari persoalan. Kira-kira persoalan apa yang muncul waktu itu? Mungkin tidak saling percaya. Tidak saling percaya. Dan frater punya anjuran waktu itu kira-kira apa? Waktu itu saya mencoba saling berharap bahwa ketika membuat sebuah hubungan, paling dasar dari itu adalah saling percaya. Saling percaya. Saling percaya maka hubungan akan berjalan dengan baik. Oke, ini salah satu cara dari frater untuk memberikan penguatan ketika dalam berelasi itu ada aroma-aroma stroberi. Silakan frater pulang dulu atau mau temani saya terus di sini. Oke, tepuk tangan dulu untuk frater. Nah, teman-teman, untuk saya kan dikasih judul penguatan generasi stroberi yang militan di tengah peluang dan tantangan zaman. Kalau bicara penguatan berarti ada pelemahan. Dan yang kita mau cari tahu adalah penguatan apa yang perlu dilakukan untuk kamu tidak terus lemah lembut dan lemah lunglai seperti stroberi. Nah, bahan ini sebenarnya baru saya siapkan tadi pagi setelah saya nyimak pesan-pesan baik dari khotbah Bapak Uskup sambutan kemarin sampai dengan khotbah tadi pagi dari Romo Kristi tentang buah itu berbobot atau tidak tergantung pohonnya. Nah, kita akan melihat kenapa stroberi itu buahnya asik dan menarik dipandang, tapi ketika dipegang gampang rapuh, apalagi kalau dimakan belum tentu manis dan kecut. Kita tidak hanya melihat buahnya, kita juga akan melihat pohonnya, dan kita akan membandingkan dengan buah kelapa dan pohon kelapa yang dianjurkan oleh Bapak Uskup untuk menjadi role model bagi pembangunan karakter pribadi kita sebagai orang muda di tengah era milenial. Nah, pertama, saya mau tanya dulu, di antara kamu yang ada di sini, rata-rata semua sudah pernah berpacaran kan?
Ada yang ya, ada yang belum, ada yang geleng-geleng. Oke, kalau begitu saya mau tanya, yang sudah pernah pacaran, angkat tangan. 1, 2. Oh, Tela juga angkat. Tela, ke sini Tela. Tela, siapa lagi? Yang sudah pernah? Hah? Yang sudah pernah, oke. Sini. Ano, sini. Sudah pernah? Sini. Tela, sini. Saya cukup ambil contoh 2 orang. Ano, kebetulan dia punya nama sama dengan saya, Ano. Walaupun gantengnya berbeda ya. Ano pernah pacaran berapa lama? Saya tidak mau tanya dengan siapa. Pernah pacaran berapa lama? Berapa lama? 2 bulan aja. Hah? 2 bulan aja. 2 bulan aja. 2 bulan aja. Sudah berapa kali pacaran? Hah? Sudah berapa kali? Kan tidak perlu ditanya orangnya. Yang penting sudah berapa kali pacaran? Nanti saya tidak kasih tahu bapak mama. Berapa? Lupa, berarti sudah banyak tuh kalau lupa. Oke, dari pengalaman kau pacaran 2 bulan itu, keasikannya di mana? Ketidakasikannya di mana? Ya. Lu irai Madera. Ya, keasikannya di mana? Tidak mungkin kau pacaran 2 bulan tidak merasa asik. Kalau tidak asik 1 hari sudah buang tuh. Apa? Hah? Kan harus berani bicara. Harus berani bicara. Keasikannya? Komunikasi. Keasikannya di komunikasi. Ketidakasikannya? Oke. Selama 2 bulan itu pernah bertengkar? Pernah. Berapa? 2 bulan kan gampang dihitung bertengkarnya ya. Kira-kira selama 2 bulan itu berapa kali bertengkar? Ya sudah. Pernah bertengkar dan baikan lagi? Pernah. Apa yang membuat kau merasa bahwa setelah bertengkar harus baik lagi? Oke, sudah. Yang pasti pacaran 2 bulan itu menurut kamu keberhasilan atau kegagalan? Oh, keberhasilan menurut Ano. Itu namanya cinta kilat. Oke Ano, sekarang saya beralih ke Tela. Tela sudah pernah pacaran? Sudah. Sudah dengan berapa orang? 1. Masih berjalan? Tidak. Berjalan berapa lama? Hampir 2 tahun. Kah pakai mito. Berjalan berapa lama? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Asik juga yang dipanggil ini ya. 1 pacaran 2 bulan, 1 pacaran 2 tahun. 2 tahun. Apa saja yang menyukakan selama 2 tahun? Apa istilahnya pengalaman romans, masa-masa romans, masa-masa suram. Karena kalau dalam berpacaran itu kan ada istilahnya gelombang-gelombang cinta, ada pasang dan surutnya. Kira-kira ketika masuk zona pasang atau keasikan atau romansnya ada di mana saja? Di gereja. Wih, asiknya di gereja. Ya sudahlah. Yang tidak asiknya di mana? Atau apa? Tidak ada. Tidak ada yang tidak mengasihkan. Kenapa berhenti? Tidak mengasihkan. Kenapa berhenti? Karena belum jodohnya. Belum jodohnya. Ini baru saya temukan bahwa orang berhenti karena orang berhenti tapi tidak menemukan ketidakasikannya. Berarti kalau seperti itu bukan putus namanya, tapi
setengah main. Istirahat sejenak. Apakah ada kemungkinan setelah ini lanjut lagi? Hah? Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan tuh. Percaya enggak? Kalau seandainya selama ini minta tolong di malaikat Rafael atau frater Rafael untuk merujuk kembali, percaya enggak? Perlu nggak kita cari tahu siapa orangnya ya? Tidak perlu. Terima kasih Tela. Oke. Tepuk tangan dulu untuk mereka dua. Adik-adik, yang saya mau katakan dari dua cerita ini begini. Ketika kamu membangun relasi dengan orang, entah apapun motivasi dan tujuannya, satu hal yang penting adalah kita berkenalan dengan orang itu untuk saling mengenal diri. Mengenal diri kita di hadapan orang, mengenal orang di hadapan diri kita. Tujuannya untuk kita membangun pribadi yang tangguh. Kalau saya sih suka orang, pacaran itu gonta-ganti, karena memang kan belum saatnya untuk kamu mencari jodoh kan? Tapi saatnya untuk mencari-cari identitas. Orang muda zaman sekarang itu susah menemukan identitasnya. Karena itu butuh kehadiran orang lain untuk menemukan siapa dirinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat kenapa kita perlu dikuatkan sebagai generasi stroberi. Nah, kita mulai dengan ini. Penguatan generasi stroberi yang militan di tengah peluang dan tantangan. Pertama, generasi stroberi itu apa dan siapa? Yang kedua, peluang dan tantangan apa? Lalu harapan yang mau kita bangun itu supaya kamu punya pribadi yang militan. Sehingga bahasanya Romo Kristi itu kamu jadi generasi militan, bukan lagi generasi stroberi. Lalu perlu penguatan. Siapa yang bertanggung jawab untuk menguatkan kamu? Nah, sekarang kita lihat siapa dan apa itu generasi stroberi. Kalau kamu cek di webnya, maka akan ditemukan jawaban ini. Generasi stroberi adalah istilah yang merujuk pada generasi muda yang dianggap memiliki potensi besar, namun mudah tertekan atau rapuh, seperti buah stroberi yang terlihat indah dari luar, tetapi mudah rusak jika ditekan. Yang paling penting itu di sini. Potensi mudah tertekan, dan kamu kalau tidak punya kepribadian yang tangguh dan iman yang tangguh, maka akan gampang rusak seperti stroberi ketika ditekan sedikit. Sekarang ini kamu hidup di zaman di mana kamu penuh tekanan. Tekanan mental ada, tekanan ekonomi ada, tekanan pendidikan ada. Pokoknya banyak tekanan. Kalau kamu tidak kuat, maka kamu akan rapuh. Nah, orang yang hidup dalam tekanan disebut stres. Kalau stresnya ditumpukan dan dipelihara, akan menciptakan istilahnya downward spiral. Downward spiral itu artinya lingkaran hidup dalam kegelapan, karena menumpukan stres, lalu kemudian dia seperti hidup dalam tekanan perasaan, dan itu seperti agak sedikit gila. Dan efek yang paling sadis dari hidup yang terus ditekan itu bisa menciptakan bunuh diri. Dan kita tahu sekarang banyak anak muda yang cenderung mengambil jalan pintas, bunuh diri karena tidak mampu menghadapi persoalan dan tidak bisa menyelesaikan persoalan. Itu kalau lihat di berita, ada saja cerita anak SMP gantung diri, anak SMP bunuh diri, anak SMA bunuh diri. Banyak. Kenapa? Tidak mampu menahan tekanan hidup. Kemudian ciri-ciri generasi stroberi. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu kreatif dan penuh ide. Kamu itu orang-orang yang memang kreatif dan penuh ide. Saking banyaknya kamu punya ide, juga banyak akalnya, sehingga dunia tipu-tipu itu juga ada di dalam kamu punya pribadi kan, dunia tipu-tipu. Pacaran
bisa chat sama yang lain, video call sama yang lain, kan bisa juga toh. Oh, nah itu Grace langsung kasih 2 jempol. Bisa jadi ada pengalaman seperti itu ya Grace ya? Oh tidak. Jadi kamu punya era ini dunia tipu-tipu. Apalagi HP kalau lebih dari satu. Yang satu pakai video call yang lain, yang satu pakai chat yang lain, yang satu pakai main game. Pokoknya lengkaplah itu barang untuk tipu-tipu. Saking kreatifnya. Jadi sebenarnya kreatif itu bagus, tapi secara negatif ketika tidak dikontrol kreativitas, itu yang menggiring kita ke dalam bahaya kreativitas palsu yang membuat kita menjadi tukang tipu. Dan kita hidup di zaman di mana kita hidup memang kalau tidak bisa tipu, tidak bisa bertahan hidup di zaman ini kan. Sekarang ini kalau mau bertahan hidup harus pandai tipu. Tapi mau sampai kapan kita hidup sebagai tukang tipu? Itu yang jadi masalah. Kemarin Romo Kristi bicara tentang apa? Tadi malam waktu ada diskusi tadi malam, dialog tadi malam. Ketika mau pilih mana? Ekonomi atau cinta? Karena seringkali kita menjual cinta demi mendapatkan yang punya ekonomi bagus. Sehingga sekarang itu kan ada istilah, kalau dalam bercinta yang dilihat ada apanya, bukan apa adanya. Tapi sering saya bilang begini, kamu keliru kalau cari pasangan yang secara material dan ekonomi bagus dan mapan. Kenapa? Orang yang mapan secara ekonomi, dia mau apa saja bisa. Mau beli di mana saja bisa. Lebih baik cari yang pas-pasan, karena dia tidak akan pernah bisa beli lagi di tempat yang lain. Itu banyak masalah perkawinan itu muncul dari karena ekonominya sudah mapan. Karena dia mau apa saja oke, pergi kemana saja oke. Jadi jangan gadaikan kamu punya harga diri dan cintamu demi ekonomi. Karena akhirnya penentu kebahagiaan hidup bukanlah pendapatan dan ekonomi. Kan gitu kata Romo Kristi tadi malam. Secara negatif, ini yang perlu kita lihat. Dan itu kamu bisa lihat di dalam diri kamu. Secara negatif, generasi stroberi itu punya ciri-ciri begini. Mudah tertekan, sensitif, cenderung perfeksionis, dan ketergantungan pada teknologi. Cek saja ke dalam dirimu, dan para orang tua bisa cek di dalam diri anak, dan para pembina, pendamping bisa cek di dalam anak-anak yang kita dampingi. Ciri-ciri ini, mudah tertekan, sensitif, cenderung perfeksionis, ketergantungan pada teknologi. Di sini saya kasih seperti ini. Mudah tertekan, mudah cemas, mudah lemas, mudah menyerah, mudah sensitif, mudah tersinggung, walaupun belum datang bulan, tersinggung terus gitu. Bahkan laki-laki yang tidak datang bulan pun tersinggung terus. Wah, itu kalau laki-laki suka tersinggung, dipertanyakan ke laki-lakian. Jangan sampai dia mens juga ya. Makanya ada waktu tertentu dia gampang tersinggung. Kemudian ingin sempurna, tetapi sikon tidak mendukung. Kan perfeksionis, maunya tampil sempurna. Maunya berpenampilan, tapi income tidak ada. Ya kan? Maunya pakai iPhone, tapi sekolah saja masih minta uang orang tua. Saya punya beberapa adik dan keponakan. Kadang-kadang mereka minta begini, Om Romo, kalau ada iPhone yang tidak dipakai, kasih ke saya. Saya bilang, saya tidak akan kasih. Kenapa? Kau masih sekolah atau kuliah. Baru kau bergaya pakai iPhone. Untuk bayar sekolah aja kau cari uang. Lalu kau pakai iPhone itu orang tanya, kau dapat dari mana? Jangan sampai kau punya simpanan pejabat. Jangan. Nah, itu bahayanya. Jadi kita itu berpenampilan, pikir juga dengan kantong. Jangan sampai mau bergaya berpenampilan, kita lupa orang tua setengah mati cari uang. Untuk kita sekolah saja susah. Tidak usah takut adik-adik, tidak semua orang itu tertarik dan kecantol pada orang yang berpenampilan. Sekarang itu orang lebih cari kepada istilah inner beauty, kecantikan dan kegantengan jiwa. Akhlak yang lebih dicari sekarang. Kalau untuk senang-senang, orang cari penampilan. Tapi kalau untuk kebahagiaan, orang cari akhlak.
Di sini ada ahli psikologi juga. Nanti kamu bisa tanya jawab di ibu itu. Jadi kebutuhan terbesar kita itu kebutuhan psikologis. Dan bicara kebutuhan psikologis itu bicara kenyamanan jiwa, bukan soal kesenangan. Kesenangan itu tentang kenikmatan badan. Dan hidup itu jangan digantungkan pada kesenangan dan kenikmatan badan. Supaya nanti tidak terjadi, kamu punya selera tinggi, kemampuan tidak cukup, lalu menciptakan stres. Kenapa? Banyak anak-anak yang tidak mau bergaul dan tertekan, misalnya dia sekolah di sekolah elit. Di sana dia akan menjumpai teman yang sekolah bawa mobil, berpenampilan karena memang orang tuanya oke. Tapi pernah juga saya lihat di Denpasar, SMA, tidak perlu disebutkan orangnya kan, pakai mobil ke sekolah, anak pejabat. Saya lalu berpikir begini, kan waktu itu kan lagi marak cerita tentang satu orang tokoh Katolik yang dipajak atau apa itu ya, yang anak dan istrinya bergaya, tahu-tahu bapaknya korupsi. Kan sempat viral dulu itu tuh. Dan memang kenyataannya banyak bapak-bapak yang terpaksa ditangkap borgol karena harus korupsi untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak yang punya selera dan gaya hidup tinggi. Saya juga pernah dengar cerita di Mataram, kalau ada yang kemudian suaminya ditangkap, gara-gara istrinya bolak-balik Jakarta, Lombok terus. Padahal yang menjabat itu suaminya. Jadi ini hati-hati dengan kamu punya gaya hidup. Jangan sampai kamu ingin tampil sempurna, kamu ingin tampil hebat, kamu lupa kamu punya orang tua setengah mati, dan kamu sendiri setengah mati. Jadi orang Katolik itu bukan penampilan yang lebih penting, bukan penampilan casing maksudnya, tapi mesinnya. Makanya kita bicara stroberi ini, kenapa? Stroberi itu menarik dan memikat kalau dipandang, tapi disentuh dia rapuh. Apalagi dimakan dia kecut. Pribadi kita juga jangan sampai secara casingnya kelihatan dia mantap betul dia, tapi di dalamnya kropos dan rusak. Itu yang perlu kamu hati-hatiin. Kemudian ini ketergantungan pada teknologi atau lebih disebut kecanduan pada teknologi. Sebenarnya candu itu tentang keinginan yang lebih yang belum tentu dibutuhkan. Kita hidup itu berdasarkan kebutuhan. Tapi seringkali kita hidup berdasarkan keinginan. Contoh, kalau hidup berdasarkan kebutuhan, setelah makan pagi satu kali rasanya cukup. Karena kita butuh makan 3 kali sehari. Tapi kalau keinginan itu baru selesai makan, lontong lewat, bakso lewat, panggil lagi. Padahal memang kita tidak butuh, tapi ingin saja supaya makan lagi. Hasilnya apa? Makan tidak teratur membuat lambung kita juga sakit. Sehingga kemudian menciptakan mah. Mah itu terjadi karena kita makan tidak teratur. Kenapa? Kita makan bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan, mau punya terus. Tuh. Masih ada banyak contoh lain lagi. Atau contoh lain tadi. Karena ingin berpenampilan supaya sesuai dengan teman di sekolah, yang mungkin dari segi penampilan dia pakai mobil, pakai motor, pakai iPhone, pakai HP yang bagus, kita juga paksa orang tua kita untuk bisa seperti itu. Padahal orang tua kita setengah mati kerjanya. Ingin supaya berpenampilan sama. Padahal kita tidak butuh itu. Karena untuk sekolah pun tidak perlu pakai alat secanggih itu. Jadi hidup berdasarkan keinginan bukan karena kebutuhan. Tapi ini bahaya zaman stroberi. Lalu ini yang terakhir. Penyebab ciri-cirinya itu butuh pengakuan dan dukungan. Saya rasa ini kebutuhan setiap pribadi supaya diakui keberadaannya dan didukung. Itu kebutuhan psikologis yang memang natural di setiap pribadi. Tapi gara-gara butuh pengakuan dan dukungan, ada istilahnya apa? Caper. Hidup untuk cari perhatian. Tapi adik-adik jangan berpikir yang caper itu anak ABG, bukan. Sekarang itu yang lebih caper, bahkan tingkat capernya hiper itu apa? Ibu-ibu. Coba kamu lihat di gereja Mataram, yang penampilannya sangat norak itu siapa? Orang muda atau ibu-ibu?
Nah, pertanyaannya, mau cari perhatian siapa? Suaminya butuh nggak penampilan seperti itu? Kadang-kadang kalau yang dekat itu saya guyon begini, kamu pakai bedak tebal, gincu tebal, saya mau tanya, pernah nggak suamimu mengatakan bahwa kamu harus berpenampilan seperti itu? Enggak juga, Romo, namanya perempuan. Ya, kan kamu sudah ada suami. Hiduplah dan tampilkanlah dirimu sesuai apa yang dibutuhkan oleh suamimu. Kalau suamimu tidak butuh itu, ngapain juga kau paksa diri berpenampilan? Jangan sampai ada lagi incaran lain ini. Ya, tapi hidup itu cari perhatian dan pengakuan. Makanya juga masalah percintaan itu terjadi, termasuk mungkin Ano punya tadi yang cuma 2 bulan, itu terjadi karena apa? Kurang dapat perhatian dari Ano. Atau Tela punya yang sudah 2 tahun, tapi jeda sebentar sih ya. Tarik nafas dulu. Jangan dulu bilang bukan jodoh. Bicara jodoh itu masih terlalu lama dan jauh. Itu kan bisa jadi karena masalah perhatian ini. Mungkin si doi lebih perhatian dan dekat sama orang yang bukan statusnya sebagai pacarnya daripada pacarnya sendiri. Itu kan menciptakan masalah juga. Nah, kalau masalahnya karena perhatian, solusinya bukan diputusin. Atau kalau jeda sebentar, kalau kamu pribadi yang tangguh, makin menyirami rasa itu seperti kamu siram pohon supaya tumbuh kembali rasa itu, bukan dengan ngambak dan terus menjauh. Makanya nanti kita akan mengubah dari gaya pohon stroberi ke gaya pohon kelapa. Apa bedanya pohon stroberi yang menghasilkan buah stroberi dan pohon kelapa yang menghasilkan buah kelapa yang keras, katos dan tangguh itu? Nanti kita akan lihat. Sekarang kita mau lihat satu inspirasi untuk kita coba melihat ke dalam diri. Coba lihat ini. Cerita yang pertama, anak kecil zaman dulu, dia bahagia dengan hidupnya dengan main kelereng, main kemiri, main karet, petik mangga. Dia bahagia, biar dia sendiri. Tapi anak zaman sekarang, dia tidak bahagia kalau main sendiri. Bahkan sudah romantis seperti tadi. Sekarang itu anak SD pun sudah bicara pacar loh. Saya waktu tugas di negara, sering nguping anak-anak mesdinar itu, yang masih kecil-kecil, sudah bicara tentang pacarnya di sekolahnya. SD. Wih, ngeri. Itulah zaman now. Tapi yang mau dikatakan dari cerita tadi itu ini. Anak zaman stroberi mudah jatuh cinta, tapi juga mudah rapuh cinta. Ingat ini. Anak zaman stroberi mudah jatuh cinta, tapi juga mudah rapuh cintanya. Pertanyaannya, kalau cinta sedang rapuh, apa yang harus dilakukan? Nah, ini dia. Saya waktu di perjalanan dari Potatano ke sini, supaya tidak ngantuk malam-malam bersama Frater Edo, mulailah kita bercerita tentang ketika orang punya relasi dan hubungan atau berpacaran, lalu kemudian mereka diterpa oleh masalah, katakanlah sedang putus atau hancur, maka mereka akan masuk dalam situasi yang tadi kita bilang stres, situasi tertekan. Tela, rasa tertekan nggak setelah diputusin? Tidak. Oh bukan diputusin. Setelah jeda. Ano, setelah berhenti dari 2 bulan itu rasa tertekan nggak? Kalau dia tidak merasa apa-apa, baru ini manusia mati rasa ini. Tolong nanti pembina atur lagi perasaannya Ano nih ya. Mungkin ini yang terinspirasi oleh lagu apa itu? Sungguh sayang beta mati rasa nona. Rasa yang mana yang mati Ano ya? Kalau kau sampai mati rasa, beda sekali dengan bapakmu. Karena bapakmu itu sensitif rasa dia. Oke, kita kembali ke kondisi hidup yang terjadi ketika kita memasuki masa-masa suram. Ada istilah life after break up. Life after break up. Tapi sebelumnya,
Kita lihat ada catatan di atas. Mental strawberry itu diterpa sedikit langsung layu dan loyo. Kalau militan, makin ditantang, makin menyala. Mungkin contohnya begini. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu kan kalau orang ditolak cintanya, dia makin menyala-nyala untuk mengejar. Itulah mental kelapa. Kelapa kan kalau sudah diturunin, dijatuhin, dia lenting lagi sampai di bawah kan. Harus mental baja seperti itu. Nah, dalam menjalin relasi atau bercinta untuk usia seperti kamu, juga putus nyambung itu penting untuk kamu semakin diasah dan dimantapkan dalam bercinta. Penting itu. Sehingga ada istilah itu, jatuh bangun aku mengejarmu. Harus itu. Jangan sudah diputusin loyo, lesu, macam tidak ada pilihan lain lagi dengan hidup. Maka manfaatkan istilah ini, life after break up. Setelah terjadi seperti itu, pilih yang mana? Mau berdamai atau terus berkelahi? Mau berdamai. Jangan waktu misa, marilah kita saling membagi damai. Keliling gereja tunduk. Keluar ketemu mantan, langsung banting lagi. Harus tetap berdamai. Kemudian downgrade atau upgrade. Terus turun atau perlu naik. Nah, disinilah pentingnya tema bangkit dan bergerak bersama itu, termasuk juga ketika kamu mengalami kelesuhan dan keletihan dalam hidup karena masalah apa saja, jangan terus tertidur dan meratap. Segera bangkit dan bergerak, karena hidup harus terus berjalan. Kalau putus cinta itu jangan berlarut-larut tidur di kamar, tidak mau makan. Harus cepat move on. Kemudian mau pilih statue atau terus buat statement atau perlu stand up. Nah, tinggal pilih. Statue cukuplah dengan goyang statue, tapi jangan melakukan sikap statue itu dalam hidup. Karena kalau semakin kita cuek, semakin orang menjauh. Kamu kalau punya mantan, misalnya kalau ada masalah sepele kamu berhenti, setelah itu kamu cuek, itu bikin tambah runyam. Coba berpikir alternatif untuk mencari cara. Tapi juga kadang-kadang orang kalau lagi pacaran, banyak cara dan modusnya untuk mengambil hati. Giliran sudah menikah, kehabisan rayuan, sudah tidak pernah lagi merayu-merayu. Benar ya Pak Bos Goyang? Kalau waktu pacaran ngeri rayuannya, maut-maut semua. Begitu sudah jadi dan sudah ada anak, masih pernah merayu? Sudah tidak lagi toh. Itu. Jadi jangan pakai gaya statue terus, jangan juga terlalu banyak bikin statement, apalagi kamu hidup di zaman medsos ini ya, ada masalah sedikit, up di status. Akhirnya orang tahu kamu punya keadaan dari status yang dibuat. Seringkali saya omong dengan beberapa keluarga, kamu kalau punya masalah keluarga, jangan main di status. Nanti orang tahu kalau kamu lagi bertengkar dan punya masalah. Diam-diam saja kan? Tapi orang zaman ini kan rasa tidak plong kalau tidak update di status. Begitu juga kamu punya relasi. Mana hal-hal yang perlu kamu update di medsos, mana yang tidak perlu kamu update di medsos. Ya, memang sih kembali ke masalah, kita kan haus pujian, perhatian, dan pengakuan. Kalau tidak di-up ke medsos, kita tidak diakui sebagai orang yang statusnya punya teman. Dibilang, oh jomblo itu tidak laku. Lebih baik up. Masalahnya, saya sering menemukan ini, adik-adik. Kamu pacaran dengan seorang dan gayanya seperti sudah suami istri. Belum tentu kamu jadi suami istri nanti. Tapi kamu up semua, kamu punya kemesraan dan kebersamaan di medsos, tiba-tiba putus. Kamu tahu nggak efeknya? Efeknya. Untung kalau masih ada yang mau. Kalau tidak orang berpikir, orang sudah akan membayangkan lebih apa yang terjadi dengan foto yang ada di dalam foto atau video kamu. Ini sudah kumal ini, ngapain lagi? Itu bahayanya. Jadi mana hal yang perlu ke publik, mana hal yang tidak perlu ke publik, demi jaga kamu punya
harga diri. Itulah bahaya dari keranjingan dan kecanduan teknologi tadi. Jadi kalau mengalami persoalan dalam hidup karena mental strawberry, di life after break up ini yang kita buat adalah bangkit dan bergerak dan menyadari hidup dan dunia percintaan itu perlu berjalan dalam gelombang. Harus ada pasang surut, ada masa romans, ada masa kelam. Sekarang kita melihat sebab kenapa itu generasi strawberry ada. Karena pola asuh orang tua, bisa juga pengaruh lingkungan yang kompetitif seperti yang tadi saya bilang, karena penampilan mau bersaing dalam penampilan, karena perkembangan teknologi. Sehingga sebab dari generasi strawberry itu secara internal dari pola pendampingan dan pendidikan orang tua, secara eksternal dari perubahan zaman yang ada. Nah, pertanyaannya, sikap kita untuk generasi strawberry seperti apa? Ini juga penting untuk para pendamping. Saya hanya mau menyampaikan sikap gereja. Sikap gereja itu begini, karena kamu itu generasi strawberry, maka gereja ingin menyelamatkan kamu dengan istilah tadi itu, penguatan generasi strawberry. Dengan cara apa? Orang muda itu sangat berharga di mata Tuhan dan gereja. Itulah kenapa kamu orang muda itu di dalam gereja masuk di struktur dewan. OMK ada di struktur dewan di bawah seksi kepemudaan, di bawah bidang BPU. Karena gereja merasa kamu itu aset yang perlu dijaga dan dipelihara, tidak terlalu rusak oleh kontaminasi dunia, yang memang dunia akan selalu membawa kamu kepada kehancuran. Di sini saya kasih foto kami tadi pagi dari Paroki Mataram ini. Di samping saya itu ada seksi kepemudaan Paroki Mataram, dan di sini dia hadir, Bang Karol. Jadi itu tugas mereka. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab gereja untuk menjaga kamu orang muda, sehingga kamu ikut kegiatan begini, ada yang mendampingi. Dari Dompu ada Pak Bosko, dari Bima ada suster, dari mana-mana ada yang mendampingi. Mereka itu adalah simbol kehadiran paroki dan gereja untuk menemani kamu supaya kegiatan ini berguna untuk kamu. Itu. Jadi dalam gereja orang muda itu aset berharga. Kemudian bagaimana orang muda dalam gereja? Kamu dikasih banyak kegiatan. Kegiatan OMK, ada rohani, ada jasmani. Ini kemarin OMK-nya Mataram setelah mereka sukses buat tablo, mereka jalan-jalan ke pantai di Senggigi. Wajarlah untuk menikmati itu. Yang penting untuk kamu makin semangat dalam hidup beriman, menggereja dan makin bersaudara. Supaya mengenal di antara kamu, biar tidak lompat pagar seperti keluhan semalam. Atau penting kegiatan begini, kenapa? Saya waktu pergi ikut kegiatan ini bersama OMK, saya perhatikan di tangan mereka ada beberapa anak-anak OMK itu pakai benang di tangannya. Ternyata itu benang apa namanya? Tridatu. Saya bilang, kenapa kamu pakai benang ini? Itu kan tren. Kenapa? Bergaul dengan teman-teman Hindu ada yang di Bali, ada yang di Lombok. Adik-adik, teman-teman Hindu itu pakai itu, ada sandronya. Tanya Romo Bayan. Itu bukan hanya sekedar benang, ada kata-kata yang menghiasi benang itu. Kalau kamu pakai itu, ada roh yang menyertai benang itu yang buat kamu nanti gampang kerasukan, gampang kecantol, hilang sudah kekuatan Kristus. Kenapa kamu tidak pakai rosario saja cukup? Maka saya bilang, kasih keluar ini benang, jangan pakai lagi. Ini bukan kekuatan kita. Kekuatan kita adalah rosario. Kalau mau pakai gelang rosario. Jangan jadi orang muda Katolik, gelangnya Tridatu. Kita punya Tritunggal, bukan Tridatu. Ini contoh. Tapi anak-anak kita pakai karena trending. Tapi mereka lupa ada unsur spiritual di dalamnya. Nah ini, berapa jam kita bahas waktu Sinode 5? Kalau yang ikut Sinode 5, itu bahas tentang anak muda pakai Tridatu itu lama. Itu diungkapkan oleh Romo Kadek. Lama bahasnya.
Begitu sampai di Mataram, ketemu lagi anak OMK pakai tridatu, padahal OMK. Jadi ini contoh bahwa karena kamu tidak mengenal baik ajaran Katolik dan tidak punya iman yang tangguh, kamu berlari ke hal lain yang memang kamu tidak paham. Itu kegiatan rohani seperti rekoleksi penting. Tadi malam ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan supaya orang muda Katolik itu tangguh imannya? Atau apa yang dimaksudkan dengan kekudusan? Apakah orang muda Katolik bisa menjadi kudus? Ya. Tadi malam sudah dijawab. Yang perlu kita bedakan begini. Tadi malam saya bisik sama suster. Kita itu dipanggil pada kekudusan, bukan menjadi orang kudus. Bahwa nanti menjadi orang kudus urusan orang yang hidup. Bahwa kita dikanonisasi sebagai orang kudus urusan orang hidup. Tapi kepada kekudusan itu artinya begini. Karena kita sudah berdosa, makanya perlu kita dikuduskan. Nanti kita berdosa lagi, kita dikuduskan lagi. Itulah gunanya Ekaristi. Kenapa setiap Ekaristi itu ada lagu kudus, kudus, kudus? Karena bersama para kudus di surga, Tuhan mau menguduskan kita lewat tubuh dan darah Kristus yang akan kita terima dalam komuni. Kita akan nyanyikan lagu kudus itu sebelum doa syukur agung. Karena doa syukur agung itu adalah doa proses pemurnian kita dari dosa. Nanti kalau kita terima komunikan, apa doanya? Lihatlah anak domba, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Lalu kita jawab apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Karena kita tidak pantas dan berdosa, makanya Tuhan datang. Kalau kita sudah suci dan kudus, itu komuni obat bagi dosa. Untuk orang kudus sudah tidak laku lagi karena dia sudah kudus. Kamu orang muda pasti setiap hari bergumul dengan dosa, kan? Siapa yang merasa tidak berdosa? Dunia tipu-tipu ada di kamu, bohong-bohong ada, pokoknya manipulasi ada. Pokoknya banyaklah dosanya. Kalau sudah numpuk dosanya, jangan lupa ke gereja. Biar hapus-hapus sedikit dulu yang lain, baru numpuk lagi gitu. Nanti bisa cek di paroki. Kalau ada sakramen tobat menjelang hari raya itu, kira-kira OMK banyak nggak yang datang? Di Mataram? Hah? Banyak yang di rumah. Oke, jadi kenapa kamu perlu ikut kegiatan rohani dan jasmani? Karena kalau kamu mau menjadi pribadi pohon yang berbuah, akarnya harus jelas. Nanti kita lihat. Jadi OMK itu berharga di mata Tuhan dan gereja, makanya kamu diberikan peluang untuk ikut kegiatan rohani, jasmani. Jasmaninya kayaknya lebih banyak ya. Nanti kalau futsal, penuh kita di lapangan. Penuh ya. Pas misa, sepi. Waktu itu kita pas ada pertandingan, saya juga ikut ke lapangan di Mataram. Woi, rame tribun sama anak OMK. Besoknya ada latihan kor. Hanya berapa orang saja yang datang. Wah, kayak gini nih. Bagaimana ini? Ya, begitulah. Mereka pergi main sampai di Nusa Dua, biar jauh. Berkorban. Tapi giliran di gereja nanti belum tentu seberkorban itu. Tapi sejauh ini saya senang sih melihat. Maaf nih untuk OMK lain kan jarang saya lihat. Tapi kalau yang Mataram, oke lah, agak seimbang mereka punya keterlibatan secara jasmani dan rohani. Ya, buktinya apa? Kemarin mereka tanggung kor. Itu tuh sebagian dari kor waktu mereka kor ulang tahun kelahiran gereja ke-90. Tapi memang saya melihat mereka lumayan seimbang antara keaktifan di gereja dan keaktifan dalam kegiatan fisik. Yang seperti ini perlu dijaga dan dirawat. Dan itulah kenapa kalau mereka ada kegiatan, saya selaku pastor paroki, ACC saja mereka punya proposal. Kamu butuh berapa? Silakan. Yang penting kalau ada kegiatan di gereja, datang. Itu. Karena ini tadi. Kemudian JOMK seperti ini juga
penting dan salah satu sikap gereja untuk anak-anak muda itu tidak terlempar terlalu jauh dalam kekelaman dan kekabutan dunia. Coba kamu bayangkan saja begini. Faktanya bahwa anak-anak kita terjebak banyak dalam gaya hidup stroberi. Tapi sejauh mana kamu punya orang tua atau sekolah yang merasa peduli bahwa anak-anak perlu disadarkan untuk jangan bermental stroberi? Coba. Di sekolah pernah ada singgung tentang mental stroberi? Orang tuamu pernah berpikir bahwa anaknya sudah terjebak dalam gaya hidup stroberi? Gereja sudah berpikir, itulah tujuan utama kita JOMK ini, untuk menyadarkan kamu supaya jangan terlalu jauh. Nah, apalagi kegiatan yang lain, kalau teman-teman di NTB ingat, inilah kegiatan pertama yang gereja buat, Kuskupan buat di dekanat kita untuk memperhatikan orang muda, yaitu training of trainer untuk orang muda. Dan menurut Romo Laur, pastor paroki, keberhasilan TOT itulah yang memproduksi kepanitiaan JOMK kali ini. Kan luar biasa kan? Coba, kalau tidak ada gereja, siapa yang bisa mengkaderkan kamu seperti ini? Itulah bentuk perhatian gereja. Dan waktu itu menarik sekali temanya. See, speak, start. Setelah melihat, Anda perlu omong. Setelah omong, Anda mulai melakukan. Maka setelah ini, kita sudah omong tentang generasi stroberi. Bagaimana menjadi pribadi yang militan. Maka setelah ini, mulailah untuk membangun diri sebagai pribadi yang militan dengan menjadi belajar di falsafah pohon kelapa. Nah, kita melihat ini sedikit gambaran dari JOMK yang sedang kita lakukan. Nih, tadi malam Romo Kristi bilang apa? Susah loh cari Bapak Uskup mau temani kamu seperti tadi malam. Susah. Nah, kita punya Bapak Uskup yang setia betul menemani kita. Ini karena ada urusan mau pergi rapat di Larantuka, makanya pulang cepat. Kalau tidak, pasti sampai selesai. Kenapa? Merasa memiliki kamu sebagai domba-domba masa depan dan masa kini gereja. Ini betapa berharganya kamu. Makanya kemarin saya bilang apa di gereja? Kalau Tuhan dan gereja sudah mencintai kamu seperti ini, kira-kira bagaimana kamu membalas cinta Tuhan dan gereja, walaupun Tuhan memang tidak butuh balasan. Tapi paling tidak, kamu merasa bahwa berkiblat kepada Tuhan dan gereja itu penting untuk kamu punya masa depan. Lalu, kan kita bicara tantangan dan peluang. Dari pembahasan tadi, setidak-tidaknya ini tantangan yang bisa kita temukan. Tantangan bagi generasi stroberi dari dalam, yaitu dari diri kita dan keluarga. Dari luar perubahan zaman yang ada di sekitar. Kita punya peluang untuk menghadapi tantangan itu. Peluangnya, perhatian gereja seperti kegiatan ini, dan kegiatan di paroki-paroki, dan ada harapan yang tidak mengecewakan. Harapan apa itu? Ini harapan yang coba ditaburkan gereja, dan kami semua loh, para romo, pendamping, pembina, yang mendampingi kamu sekarang. Harapan yang tidak mengecewakan itu begini. Bangunlah pribadimu seperti pohon kelapa, seperti sambutan Bapak Uskup kan. Nanti kita lihat perbedaan stroberi dan kelapa dari buahnya dan dari pohonnya. Pertama, kita lihat pohon kelapa. Dia mau tinggi karena apa? Dia sudah mengakar di dasar. Hidup kita boleh mau berpenampilan tinggi, tapi akar kuat enggak? Jangan mau berpenampilan tinggi, berakar stroberi, nanti cepat loyo. Maka pastikan akar kehidupan kita itu tunggang, bukan akar serabut seperti kelapa. Coba lihat akarnya itu. Dia tidak peduli mau pasir mau apa, dia terobos terus. Yang penting dia punya ikatan yang kuat di bumi, supaya mau dia tinggi setinggi apapun dan angin menerpa, dia tetap kuat kelapanya. Bukan hanya fisiknya yang kuat,
tapi menghasilkan produk yang kuat, batang yang kuat, buah yang kuat, dan kelapa itu serba berguna. Nah, pribadi kita diibaratkan pohon. Karena pribadi kita adalah pohon, maka kita pakai moto Bapak Uskup, biarkan Allah yang memberi pertumbuhan, tapi kita yang membangun akarnya. Buahnya nanti itu hasil kerjasama antara perjuangan kita dan rahmat Allah. Kalau pribadi kita dibangun dengan perjuangan yang gigih dari diri kita, sambil berpasrah kepada rahmat Allah, tidak usah takut kita akan jadi buah anggur seperti khotbahnya Romo Kris tadi. Kita akan jadi buah anggur. Anggur itu selalu menarik dan memikat. Bisa makan buahnya, bisa dibentuk jadi wine. Dan bahkan bisa diubah Yesus menjadi darahnya. Yang penting itu, hidup yang berakar pada perjuangan pribadi dan terbuka kepada rahmat Allah. Makanya, kamu kalau dengar sekarang kurikulumnya Kementerian Agama, itu sedang mempromosikan kurikulum satu, cinta kasih keluarga. Yang kedua, kurikulum teoekologi. Cinta kasih keluarga itu artinya apa? Membangun setiap pribadi anak berdasarkan cinta yang tulus dalam keluarga. Teoekologi artinya menghargai ekologi bumi dengan melihat bumi sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Makanya hidup kita itu akan sukses kalau menyatu dengan bumi dan alam, berpasrah pada Allah, pasti menjadi pohon yang berguna untuk dunia. Sambil membiarkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jangan membangun hidup di atas teknologi dan HP atau dunia-dunia gadget, karena dia tidak punya akar yang kuat. Besok-besok dia rubah lagi modelnya. Maka ini pesan untuk kamu. Kembali membangun dirimu dengan karakter yang jelas. Untuk membangun karakter yang jelas harus kenal diri dan keluarga. Siapa saya, bagaimana keluarga saya. Supaya kamu menemukan jati diri sebagai orang muda Katolik. Jangan terus menjadi pribadi palsu. Pribadi palsu artinya tidak menerima kenyataan yang seperti ini, maunya jadi seperti dia. Kalau kita hidup dengan maunya seperti orang, tidak menjadi diri sendiri, itu yang membuat kita susah bahagia. Maka orang selalu bilang, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jangan paksa diri kita untuk jadi seperti orang. Karena setiap orang diciptakan unik. Masing-masing punya keunikan, kelebihan, dan kekurangan. Kemudian, berakar pada keluarga. Jangan jadi anak yang lupa dengan keluarga. Karena keluarga itu eklesia domestika. Gereja rumah tangga. Kamu orang muda, bahkan kalau orang tua lupa berdoa, kakak dan adik lupa berdoa, kamu yang ajak mereka untuk menjadikan keluarga itu gereja kecil. Karena kalau kamu hidup dengan berakar pada iman Katolik, apapun bentuk perubahan zaman tidak akan mengubah kamu. Karena dasarnya kuat pada iman Katolik. Tapi kalau imannya tidak kuat, gampang diterpa. Seperti cerita Pak Bosko tadi malam. Dari kecil aktif mesdinar. OMK bahkan jadi ketua. Giliran menikah, pindah agama. Nah, kenapa bisa begitu? Kira-kira kenapa? Kenapa bisa terjadi? Dari kecil mesdinar. Setelah itu jadi ketua OMK. Giliran menikah, pindah agama. Kenapa bisa begitu? Kenapa goyah? Benar, karena goyah. Kenapa goyah? Karena apa? Terlalu cinta. Oke. Pindah agama karena terlalu cinta. Pak Bosko kira-kira bagaimana ini? Apakah cinta itu lebih besar dari agama? Tidak. Terus kenapa kemudian demi cinta agamanya dibuang? Oke, ini berat ya, berat. Tapi yang mau dikatakan begini.
Yang dimaksudkan dengan iman yang tangguh. Kenapa kemudian orang waktu kecil dia misdinar, setelah itu bahkan jadi ketua UMK lalu pindah agama? Karena memang imannya tidak kuat. Kalau iman itu kuat, bukan lagi kita yang bekerja, tapi roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Itu definisi iman kuat. Bukan lagi kita, tapi kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Maka tidak semua orang aktif di gereja itu beriman. Karena seringkali orang aktif itu sebagai modus. Kalau kita aktif karena modus, itulah definisi kaum Farisi. Aktif melayani supaya dilihat dan dipuji orang, bukan untuk dia makin beriman. Sering saya pesan kepada umat di Mataram atau di mana saja saya bertugas. Kalau kamu aktif dalam pelayanan, aktiflah sebagai ekspresi iman dan makin memantapkan iman. Jangan hanya sekedar melayani. Sehingga yang paling penting itu spiritualitas, bukan profesionalitas. Kadang-kadang kita pintar dirgen, pintar latih kor, tapi tidak pernah berdoa. Kita ke gereja karena kita melatih, tapi giliran misa kita tidak tenang. Kenapa? Tidak punya spiritualitas. Imannya dangkal. Yang lebih dikedepankan itu adalah keterampilan. Tidak bisa. Kita punya keterampilan itu dilakukan untuk mengekspresikan iman. Dan sebagai bukti bahwa dengan cara ini saya semakin percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan semakin percaya kepada saya. Itulah gunanya bakat dan talenta. Jadi buah itu tentang gaya hidup dan sikap hidup. Kita punya gaya hidup dan sikap hidup seperti apa, itulah buah dari kehidupan. Kalau kita punya gaya hidup baik, sikap hidup baik, berarti kita punya pohon yang baik. Kan bacaan Injil hari ini toh. Mungkin ini dia, bacaan Injil tadi pagi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kamu punya tutur kata, cara berpikir, tingkah laku, etiket akan menentukan itu anaknya siapa sih? Itu di kalangan orang muda, apalagi kita hidup di tengah agama banyak ya. Kamu punya sikap sebagai orang muda sangat menentukan. Kalau kamu Katolik, orang muda Katolik, pasti kamu sopan dan santun. Pasti kamu mencintai semua. Karena itulah Katolik. Tapi kalau kamu tampil seperti teman-teman lain yang tidak punya ajaran cinta kasih, apa lebihnya OMK? Tidak ada gunanya. Dan ini yang penting. Mengapa dan untuk apa kamu masuk OMK? Ini, siapa ada yang bisa jawab? Mengapa dan untuk apa masuk OMK? Hah? Mengapa dan untuk apa? Apa? Ada yang bisa jawab? Ini penting, kamu masuk OMK itu supaya kamu tahu kamu bukan orang muda biasa, tapi orang muda ada Katolik belakangnya. Ada Katolik, jangan sampai jadi orang muda tidak pernah misa, tidak pernah doa rosario. Dan banyak orang muda kita itu, kalau musim doa rosario di KBG dan lingkungan, berapa banyak yang datang? Kamu kan nama OMK, orang muda Katolik. Berapa banyak? Susah datang. Bahkan ada yang mengeluh, anak-anak OMK ini, kalau mereka kor OMK bisa, atau kor Dika bisa, giliran kor KBG dan lingkungan, mereka tidak bisa. Kenapa begitu? Kalau Katolik itu berlaku di mana saja. Di KBG oke, di lingkungan oke, di paroki oke. Jangan pisah-pisah. Kamu itu OMK beda dengan PMKRI, beda dengan pemuda Katolik, beda dengan kelompok lain. Kamu itu OMK, bahkan di OMK itu termasuk pemuda Katolik, PMKRI. Dia harus masuk di OMK karena dia masih muda, seperti definisi tentang
orang muda semalam. Nah, kita lihat buah-buah ini sekarang sebagai aplikasi dari cerita Injil hari ini dan tema kita. Ini buah apa yang paling kiri? Kalau dipandang asik dan bikin ngiler. Tapi kalau dipegang, tangan belum sampai, dia sudah hancur. Kalau dimakan, lebih banyak kecut walaupun dipandang menarik. Kalau kamu lihat stroberi ini, lihat di wajah orang, apa yang kamu bayangkan? Hah? Kalau saya lihat stroberi ini langsung bayangkan orang yang pakai lipstik bibir merah. Apa yang terjadi dengan orang yang lipstiknya tebal dengan merah-merah? Setiap saat harus bercermin di HP. Dengar khotbah, lihat lagi, cek lagi lipstiknya masih merah atau tidak. Kalau omong pakai ukur-ukur, takut nanti air liur terlalu beleleh, nanti hilang lagi lipstiknya. Akhirnya banyak waktu dipakai untuk memperhatikan lipstiknya masih standby atau tidak. Dan dia ukur-ukur berbicara. Apalagi untuk makan. Dalam keadaan kondisi lipstik masih tebal, biar kau kasih makan enak, pasti dia tidak mau makan. Takut apa? Lipstik lebih berharga. Tapi itu kan namanya lipstik ya. Lipstik itu palsu. Itu kan cuma penampilan yang supaya orang lihat kita menarik. Tapi kita sendiri lambung gatal karena lapar. Tapi mau makan takut lipstik hilang. Itu resiko menjadi pribadi palsu. Tidak realistis. Maka jangan jadi stroberi. Kenapa stroberi mudah rapuh? Karena lihat, akar dan batangnya memang begini. Tidak tangguh, tidak kuat. Bayangkan dengan kelapa. Dari kulitnya sudah keras, katos. Kalau dibuka pun masih ada lagi tempurung yang keras lagi di dalam. Sampai di dalam ada isi dan air juga yang bisa keras, bisa lembut. Nah, kenapa kelapa ini keras? Karena memang dia lahir dari pekerjaan keras pohonnya. Bayangkan yang ini tadi. Ini. Kerja keras ini pohon kelapa untuk menghasilkan buah yang tangguh. Kamu kalau mau menjadi pribadi yang tangguh, memang harus kerja keras seperti pohon kelapa. Jangan mental enak seperti stroberi. Jadi, anggur, lihat anggur. Dia selalu menarik. Ini anggur ini tidak seperti stroberi. Kelihatannya menarik, kita pegang, kita kocok-kocok pun masih kuat dia. Dimakan lebih sedap lagi. Dibikin anggur jadi lebih enak lagi. Nah, ini pesannya. OMK, Anda boleh saja berbuah seperti stroberi, tetapi pastikan akar dan batangmu tetaplah seperti kelapa. Sangat diharapkan Anda berbuah seperti anggur, tetapi ingat, tetap sebagai buah anggur yang bercarang pada dan bercabang sebagai ranting Kristus. Coba lihat ini sebagai terakhir. Pada zaman sekarang, benda yang pertama kali dicari oleh manusia sana adalah HP. Tertawa sendiri kan? Asik toh? Hingga ke toilet pun handphone tetap bersama mereka. Untung tidak jatuh di kloset.
Ini pelan atau pasti akan menumpulkan kepekaan. Nah, lihat, ini tuh yang kita hidupin itu begini. Nah, OMK semua ini. Jangan sia-siakan momen berharga hanya demi benda mati. Ini pertanyaannya, beginikah generasi muda zaman sekarang? Apakah kalian mau seperti itu juga? Tidak. Makanya move on. Kami harap tidak, dan kita punya harapan yang tidak mengecewakan dalam Kristus melalui gereja, sehingga yang diharapkan itu seperti berikut. Nah, baik buruknya teknologi tergantung pada penggunanya, bukan barangnya. Teknologi diciptakan untuk kita kendalikan, bukan untuk mengendalikan kita. Nah, lagi 5 menit, sekian dan terima kasih. Dan yang gitar seperti tadi itu yang saya senang kalau lihat di Mataram. Mereka sudah kumpul ambil gitar lalu nyanyi. Sehingga biar yang muka dan rambutnya serta bahasanya orang Bejawa, dia nyanyi lagu Manggarai Kolebeo dengan logat Bejawa, tidak apa-apa. Yang penting bernyanyi bersama, bermain bersama, berbagi cerita. Itulah ciri khas orang muda Katolik. Sekian dan terima kasih. Frater Rafael, silakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang berbicara. Selanjutnya kami membuka sesi jawab hanya satu pertanyaan kita di kota waktu. Mungkin ada yang mau bertanya setelah berikan jawaban. Hanya satu pertanyaan saja. Tidak ada yang mau bertanya? Atau teman-teman sudah mengetahui apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi? Aman. Aman. Oke, terima kasih semuanya ya. Ingat, see, speak, dan pulang ini star. Gaskan, jangan terus menjadi generasi stroberi. Nggak apa-apa jadi pohon kelapa, yang penting tetap setia. Dan boleh keras kepala, tapi jangan lupa keras juga imannya. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Goyang, goyang. Nama strawberry ya. Oh iya, strawberry. Ada salib di semua. Terima kasih.
Hah? Sama moderator toh? Nih, saya strawberry, suster salimnya. Oke. Selanjutnya sudah melihat Frater lebih besar Iya, lebih besar ya kok. Lebih besar ya. Enggak dong. Oke. Baik, Oke. kalau tidak sesuatu berarti gimana? Ya. Saya tengah nih. Tengah. Kami jepit suster ya. Udah, makasih. Baik, terima kasih Emang dan Ada setrika di dalamnya soalnya. Apa? Ada setrika di dalam.